Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ismail. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi keimanan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar mengenai format dokumen pengolahan kata dan perhitungan data pada pengolah angka. Ya, kita akan belajar mengenai format dokumen pengolahan kata dan perhitungan data pada pengolahan angka. Sebelumnya, kita belajar tentang logika algoritma dan implementasi peta minda. Sebelumnya kita belajar itu. Selanjutnya kita belajar mengenai format dokumen pengolahan kata dan perhitungan data pada pengolahan angka. Kalau kita ingat-ingat, sebenarnya pengolahan kata itu adalah menggunakan aplikasi yang familiar dengan kita, yaitu Microsoft Word. Kalau anak-anakku sekalian sudah pernah membuat laporan, pernah membuat makalah, anak-anakku sekalian bisa membuat dengan aplikasi pengolah kata. Hal-hal yang akan kita pelajari di sini, yang pertama, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Dan yang kedua, menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Dan yang ketiga, menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Dan yang keempat, mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Yang pertama, peta konsepnya, format pengolah kata, dan perhitungan data pada pengolah angka, yaitu pengolah kata mengevaluasi paragraf menggunakan format dokumen pengolah kata. Dan yang kedua, pengolah angka menerapkan logika dan operasi perhitungan menggunakan pengolah angka. Next. Ya, kita akan pengolah kata ini lebih ke menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ini adalah icon dari aplikasi Microsoft Word. Mengevaluasi paragraf menggunakan format dokumen pengolah kata. Ya, dengan adanya informasi mengakibatkan perubahan perilaku manusia ke arah digital. Jadi, informasi yang kita dapat, yang kita terima baik dari media buku, sumber utamanya adalah buku. Untuk memperoleh informasi, maka informasi tersebut akan diubah menjadi format teks sehingga menjadi format digital. Dari format teks buku akan diubah menjadi naskah digital. Bahkan bisa menambahkan berupa video, bisa menambahkan berupa audio atau suara. Next. Ya, mengevaluasi paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu adalah dikenal dengan istilah alinea. Alinea karangan yang singkat dan penuangan ide dari penulisan melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Itu adalah paragraf. Yang kedua, ciri-ciri paragrafnya yaitu kalimat yang pertama terletak agak dalam. Jadi kalau ada paragraf itu, ciri-ciri paragraf itu kalimat pertama pasti agak menjorok ke dalam. Paragraf memiliki dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas, serta memiliki satu kalimat dan beberapa kalimat penjelas. Ya. Dan paragraf itu kalimat utamanya akan
menjorok ke dalam, dan paling kecil itu memiliki satu kalimat utama dan kalimat penjelas, atau satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Fungsinya yang pertama untuk memudahkan penulis dan membaca, memudahkan pengendalian variabel terutama pada kalimat yang memiliki banyak variabel, mengekspresikan gagasan yang tertulis, memudahkan pengembangan topik, menandai peralihan gagasan baru, serta jenis-jenisnya yaitu ditinjau dari isinya ada paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, persuasif. Itu adalah jenis-jenis paragraf. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Yang dilihat dari isinya. Yang pertama, ada paragraf deskriptif. Apa itu paragraf deskriptif? Paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan. Misalkan cerita tentang alam, misalkan cerita tentang kecelakaan, seolah-olah si pembaca itu ada di lokasi di TKP. Dan yang kedua ada paragraf argumentasi atau argumentasi. Paragraf argumentatif adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang tulis dengan tujuannya meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objek di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Itu adalah paragraf argumentatif atau argumentasi. Dan yang ketiga, ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah peristiwa atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Itu adalah paragraf naratif. Dan yang terakhir, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah suatu paragraf di dalamnya menggunakan kata-kata dan kalimat yang bersifat mengajak dan membujuk. Tadi selanjutnya kita akan menyusun format dokumen pengolah kata. Anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat di halaman pada LKS di halaman 20. Ya, ini adalah menyusun format dokumen pengolah kata. Yang pertama ada antarmuka Word 2013. Tapi di sini saya akan menjelaskan aplikasi Word 2019. Nah, cara membukanya ada beberapa cara. Yang pertama bisa klik Start pada keyboard, kemudian cari All Program di sini, Microsoft Office. Misalnya di sini ada langsung Word. Nah, ini Word. Tinggal klik, maka akan membuka aplikasi Microsoft Office Word 2019. Ini di komputer Bapak, ini adalah aplikasi Microsoft Office Word 2019. Atau bisa dengan cara Windows R, ketikan Win Word di keyboard, maka akan muncul juga aplikasi Microsoft Office Word 2019. Baik, next. Ya, di sini akan menjelaskan mengenai tool-tool yang ada di pada Microsoft Word. Ya, ini misalkan anak-anakku kalian bisa lihat di layar editing pada Microsoft Word 2013, tapi di sini 2019. Insyaallah sama.
Ya, yang ini namanya itu adalah quick access toolbar. Ya, ini namanya adalah quick access toolbar. Ini. Kemudian yang ini adalah title, nama dokumennya, nama dokumen ini. Kemudian yang ini ribbon, yang ini ribbon atau menu-menu. Dan di sini ada ribbon juga, seperti ribbon display option, maximize, minimize. Ya, ini ada close. Dan di sini ada akses, akun akses. Ini akun akses. Kemudian ada juga ruler. Ruler itu ini. Ini namanya ruler. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5 dan di bawahnya juga ada angka 1, 2, 3, 4, 5, ini namanya ruler. Dan grup-grup ini di setiap ribbon ini namanya grup ribbon. Jadi grup menu. Jadi ini adalah menu dan ini adalah sub, kalau diistilahkan adalah sub menu. Ini menu dan ini sub menu. Kalau yang sering kita lakukan atau yang sering kita dengar ini namanya menu. Kalau di penjelasan ini namanya ribbon. Ribbon dan ini adalah grup ribbon. Setiap grup ribbon ini beda-beda. Ini grup clipboard, ini grup font, ini grup paragraf. Paragraf ada perintah-perintahnya, ini ada grup style. Di grup insert juga pun sama. Ada page, ada table, ada Illustrator, ada add-in, media, link, komen, header, dan footer. Ya, itu adalah grup ribbon. Dan ini namanya adalah scroll bar, scroll. Jadi dia fungsinya untuk ke atas ke bawah. Scroll bar. Kemudian di sini ada page number, ada words account, berarti banyak kata yang digunakan. Terus ini ada language, bahasa. Di sini ada tampilannya. Di sini read mode, ada print mode, print layout, dan ada web page layout. Jadi ini ada fungsi-fungsinya masing-masing dan ada zoom. Ini zoom, ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil kertas kerja kita. Coba ini fungsinya untuk read mode, untuk membaca. Ya. Dan ini yang ini untuk web page. Jadi semacam website gitu. Dan yang normal biasanya seperti ini. Ya, ini adalah layar editing pada Microsoft Office Word. Kemudian perintah standar pada teks. Perintah standarnya biasanya menyisipkan teks, menghapus teks, memilih teks. Langkah-langkahnya yang pertama menyisipkan teks. Yang pertama, gerakan mouse pada lokasi di mana teks muncul dalam dokumen, lalu klik mouse, ya, lalu klik mouse. Kemudian yang kedua, titik penyisipan atau insert point muncul. Ya, ini namanya insert point. Ketik teks yang ingin ditampilkan, misalkan ini adalah untuk menyisipkan teks, ya kan? SMK mutu kam lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghapus teks. Saya coba lagi, SMK mutu kam lagi. Saya perbesar biar udah kelihatan. Ya, ini lihat di sini. Ini namanya submenu atau subribbon. Ini juga bisa. Ini font. Ini sebenarnya ini sudah familiar dengan anak-anak sekalian. Kalau kalian pernah belajar di SMP-nya. Ya, ini untuk menghapus ada dua cara. Tetapkan titik. Ini titik namanya, yang kedap-kedap ini titik.
penyisipan dan di sebelah teks yang ingin dihapus. Tekan backspace pada keyboard dan menghapus teks ke kiri dari titik penyisipan. Tekan delete pada keyboard untuk menghapus dari kanan dan titik penyisipan ya. Ini untuk menghapus. Wah, ini sebenarnya sudah lancar anak-anak. Bisa klik backspace untuk ke arah kiri ya. Untuk ke arah kiri. Dan untuk ke arah kanan, ini namanya pointer. Pointernya taruh di sini, tekan delete. Jadi dia menghapus yang di sebelah kanan. Tekan delete pada keyboard. Ya, itu untuk menghapus. Dan yang ketiga, memilih teks. Langkah-langkahnya, yang pertama, titipkan posisi penyisipan di sebelah teks yang ingin dipilih, lalu klik tombol klik mouse. Sementara menekan tarik mouse ke di atas teks dan untuk memilihnya. Kemudian lepaskan tombol mouse setelah memilih teks ya. Ini untuk memilih teks atau istilahnya memblok teks ya. Ya. Pointernya taruh di sini, misalkan kita akan memblok bacaan mutu ini. Poinnya taruh di depan, kemudian di klik kiri, kemudian geser. Ya, maka seperti itu. Kemudian lepas. Klik kirinya jangan dilepas, kemudian lepas. Kalau sudah yang diambil hanya mutu, atau bisa atau misalkan anak-anak sekalian mau mengambil semua teksnya, bisa menggunakan dengan menggunakan Ctrl A. Ini akan mengeblok semua teks yang akan kita pilih. Itu caranya. Kemudian yang keempat, copy paste dan paste teks. Ya, copy paste kita blok dulu. Misalkan ini kita akan mengcopy SMK Mutu lagi ini. Misalkan sama guru-guru kalian akan disuruh membuat tulisan SMK Mutu lagi ini menjadi 100 misalkan. Kalau kalian nulis satu-satu, kita akan kecapean. Tapi untuk biar tidak capek, kita bisa mengkopinya teks ini. Ya, misalkan gini, kita Ctrl C pada keyboard, atau bisa dengan ya kita blok dulu, klik kanan, kemudian di sini ada bacaan copy, kemudian pointernya taruh di bawah sini, kemudian paste. Ya, ini cara mengcopy. Atau anak-anakku sekalian bisa menggunakan Ctrl C yang ada di keyboard, misalkan Ctrl C, dan untuk mempaste kita bisa menggunakan Ctrl V. Ini sampai berapapun bisa. Ya, itu caranya untuk mengcopy dan mempaste teks. Selanjutnya cut dan paste. Bedanya copy sama cut. Kalau cut ini akan dipotong. Jadi tidak ada jejaknya lagi. Misalkan ini, SMK Mutu lagi, klik kanan, kemudian cut. Maka teksnya akan hilang karena di cut. Kemudian paste di sini, klik kanan. Sini paste option. Di sini banyak pilihan paste itu. Tapi biasanya keep short formatting, sama formatnya sama dengan yang di awal ya. Paste, atau bisa menggunakan keyboard Ctrl V begitu untuk mempaste. Kemudian membuka dan menyimpan dokumen. Ya, misalkan ini, saya langsung menyimpannya aja. Ini file, cara menyimpannya kita klik menu file, kemudian save. Di sini ada dua cara, ada save dan ada save as. Bedanya save sama save as ini, kalau save ini dia akan menyimpan dengan format yang sudah ada atau nama titel yang sudah ada. Kalau save as ini menyimpan dengan titel yang berbeda. Misalkan kita klik ini save. Ini karena belum disimpan, ya kita akan simpan dulu. Simpan di dokumen. Kita beri nama latihan
Dan tipenya ini ada banyak sekali. Kita bisa menggunakan Word 97 2003 ya. Ada bisa PDF juga bisa. Kita menggunakan default aja, simpan, save. Ya, maka di sini kalau anak-anakku lihat ini ya, title barnya akan berubah. Ya, title barnya akan berubah menjadi latihan. Bagaimana kalau membukanya? Membukanya gini, file, open, kemudian pilih browsernya ada di mana yang tadi kita buka, kemudian dokumen, kita klik latihan ini, kemudian klik open. Nah, ini sudah membuka Office, membuka file yang kita buat tadi. Kemudian perintah untuk baris dan spasi. Salah satu bagian penting dari membuat dokumen adalah desain dokumen dengan melakukan perancangan dan membuat performatan dokumen. Yang pertama ada spasi, dan yang kedua ada spasi paragraf. Ada spasi. Mengenai spasi, spasi dapat diukur dengan bentuk garis atau titik. Ketika teks spasi ganda, maka jarak garis tinggi 2 baris. Di sisi lain, ini juga dilakukan dengan menetapkan teks 12 poin dengan jarak 15 titik sehingga memberikan tinggi dan yang cukup untuk menambahkan sedikit ruang ekstra pada teks. Kemudian yang kedua, memformat spasi. Caranya, langkah-langkahnya pilih teks, kemudian klik perintah len dan paragraf spasi dalam keyboard, dalam kelompok paragraf di tab home. Dan yang ketiga, pilih opsi jarak yang diinginkan dari menu drop down pada pilih spacing option. Ya, ini untuk membuat spasi. Caranya klik ini. Misalkan ini mau dispasi, misalkan ini biar kelihatan. Mau dispasi. Ini grup bisa menggunakan ini ya. Ini grup paragraf. Klik ini, kemudian length spacingnya kita misalkan butuh 2, misalkan butuh 3. Jadi jarak dari SMK Mutu yang ini ke yang bawah ini ada space-nya ada 3. Ada 3 bacaan ini. Jadi ada ruang kosong. Ya, itu. Atau bisa menggunakan klik home. Di sini juga bisa spacing. Ini kan after 3, spasinya 8. Ini 3,5. Anak-anakku bisa lihat review di sini. Di sini ada reviewnya. Atau bisa nolkan juga sama, nggak apa-apa. Ya. After 12. Ini untuk dekat sama teks yang atasnya. Kemudian klik OK. Ya, ini agak ke dalam karena spasinya tadi dinolkan. Ya, after. Ya, ini juga oke. Klik lagi. Kemudian spasi paragraf. Ini spasi paragraf spacing pada tab home, kemudian add space before paragraph, kemudian space paragraf pada menu pilih drop down, dan spasi option membuka kontak dialog paragraf. Ya, ini untuk paragraf. Biasanya kan paragraf agak menjolok ke dalam gini. Nah, ini contohnya ini. Untuk paragraf kita klik menu home ya, klik home, kemudian klik paragraf di sini. Before berarti sebelumnya ini Pak, spacing before ya, before sebelumnya kita mau beri spasi berapa, maka dia akan turun 42 poin kan ya. Ini jadi antara paragraf ini dengan ini dia agak ada jarak. Bisa seperti itu. Kemudian perintah indentasi dan
tabulasi. Bagian tab sektor digunakan untuk mengatur tab dan indentasi serta menggunakan perintah indentasi. Nah, ini ada horizontal ruler. Ini outline-nya. Ya, ini indent. Ya, intention misalkan ini set. Ini agak ke kanan ya, agak lebih menjorok lagi. Misalkan ada paragraf yang kalian butuh agak ke dalam banget, misalkan 4. Kemudian oke. Jadi dia agak ke tengah untuk rulernya. Atau bisa anak-anakku kalian bisa menggunakan ini. Kan ini ya. Set, tarik, set. Nah, bisa menggunakan ini untuk mengatur paragraf. Dan yang terakhir ada perintah menambahkan break. Beberapa jenis break yang berbeda sehingga seorang user dapat memiliki fungsi yang berbeda dan akan mengatur dokumen dengan cara berbeda pula. Menggunakan kolom break dalam memisahkan teks dan kolom pada teks tertentu, berbanding dengan page break dan memindahkan teks pada halaman baru sebelumnya mencapai akhir halaman. Sementara scroll section break membuat sebuah penghalang antar bagian dari dokumen untuk keperluan pemformatan ya. Fix break tidak di sini. Nah, ini break ada di sini. Oke. Jadi ini format di bawahnya bisa berubah tanpa harus sama dengan ini. Begitu untuk fungsinya break itu tadi. Berbeda dengan kolom break. Kalau kolom break ada di sini. Layout break. Ini kolom break. Namanya next break, ada kolom. Jadi kolomnya yang di break agak berbeda. Ya. Baik anak-anakku sekalian. Bapak akhiri untuk mata pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu diberi kesehatan. Jangan lupa anak-anakku sekalian untuk mengabsen di bawah di kolom, atau nanti Bapak akan memberikan link untuk absen mata pelajaran ini. Bapak akhiri, tapi sebelum Bapak akhiri, mari kita doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anakku sekalian. Untuk pelajaran kita kali ini, untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai menerapkan logika dan operasi perhitungan data menggunakan pengolah angka. Ya, nanti kita akan belajar tentang aplikasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, itu dulu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.